Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Banyak-banyak berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Perkenalkan saya Lutfi Afifah, mahasiswi Universitas Harapan Bangsa, program studi S1 Keperawatan 7A. Di sini saya ingin menganalisis dua buah jurnal nasional dan jurnal internasional mengenai nutrisi pada pasien kritis, yang dalam hal ini akan dibahas mengenai nutrisi early enteral nutrition. Sebelumnya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa itu early enteral nutrition. Nutrisi enteral adalah pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan. Nutrisi enteral meliputi diet oral atau suplemen, namun sering diartikan sebagai makanan lewat pipa yang memasok nutrisi langsung ke dalam lambung atau usus melalui pipa tipis dan fleksibel. Sedangkan nutrisi parenteral yaitu pemberian nutrisi intravena untuk pasien yang tidak memiliki fungsi pencernaan yang cukup untuk menerima nutrisi enteral. Early enteral nutrition atau pemberian makan enteral dini adalah makanan enteral yang diberikan 1 hari atau 24-48 jam sejak pasien masuk ICU. Sedangkan delay enteral nutrition atau pemberian makanan enteral yang ditunda adalah makanan enteral yang diberikan mulai pada hari ketiga lebih dari 48 jam sejak awal pasien masuk ICU. Selanjutnya kita langsung bahas analisa jurnalnya. Terdapat beberapa perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal kedua. Di antaranya yang pertama peneliti. Untuk penelitinya, jurnal pertama atau jurnal nasional ini adalah Indira Dewi Anissa. Untuk jurnal kedua, penelitinya adalah Peng Fei Li, Yao Liwang, Yuli Fang, Ling Nan, Jian Zhou, dan Zhang. Selanjutnya, untuk tahun jurnal pertama dilakukan pada tahun 2017, sedangkan jurnal kedua dilakukan pada tahun 2020. Masih hangat ya. Selanjutnya untuk judul jurnal pertama yaitu hubungan pemberian early enteral nutrition dengan lama rawat inap pasien intensive care unit di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Untuk jurnal kedua, judulnya adalah Effect of Early Enteral Nutrition on Outcomes of Trauma Patients Requiring Intensive Care. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam jurnal pertama, penelitian ini merupakan penelitian observatif dengan desain penelitian cohort prospective study dengan kontrol internal. Hasil pengujian terhadap karakteristik responden dianalisis secara deskriptif. Hasil pengujian karakteristik terhadap lama rawat inap dianalisis dengan uji independent t-test dan uji ANOVA. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap pada setiap karakteristik responden. Selanjutnya, hasil pengujian terhadap early enteral nutrition dan lama rawat inap dianalisis dengan uji chi-square, yang tentunya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan. Dan yang terakhir, uji independent t-test untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap menurut awal waktu pemberian diet. Selanjutnya, metode yang digunakan, metode penelitian dalam jurnal yang kedua yaitu data klinis pasien trauma dianalisis secara retrospektif. Hanya pasien trauma dewasa yang mengalami infeksi aliran darah setelah operasi yang dimasukkan atau yang diteliti.
Pasien dibagi menjadi 2 kelompok nutrisi enteral dini atau kurang dari 48 jam dan kelompok kontrol yang pemberian nutrisi enteral dininya lebih dari 48 jam. Data semua pasien trauma dikumpulkan dengan cara yang sama oleh peneliti. Data dinyatakan sebagai frekuensi atau presentase, rata-rata kurang lebih standar deviasi, distribusi normal atau median, distribusi tidak normal, dan dianalisis dengan uji T-square, students t-test atau tes peringkat jumlah yang sesuai. Jadi ada kesamaan dalam dua jurnal ini, di mana keduanya menggunakan aplikasi SPSS dengan uji square untuk analisanya. Selanjutnya, untuk waktu jurnal yang pertama tidak disebutkan secara jelas. Penelitian ini dilakukan berapa lama, hanya saja disebutkan pada tahun 2017. Selanjutnya untuk jurnal kedua dilakukan pada tanggal 11 Maret sampai 21 April 2020. Untuk tempat penelitiannya tentu saja jurnal pertama dilakukan di ruang ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dan untuk jurnal kedua dilakukan di ruang ICU Daping Hospital, Rumah Sakit Daping di Cina. Jumlah responden yang diteliti yang dilakukan penelitian adalah jurnal pertama sebanyak 44 responden, sedangkan jurnal kedua sebanyak 110 responden. Kriteria responden. Untuk jurnal pertama ada beberapa kriteria yang diteliti, di antaranya yang pertama kriteria responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan penyakit. Untuk jenis kelamin laki-laki perempuan, usia 19 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 tahun, 50 sampai 64 tahun, dan yang terakhir 65 sampai 80 tahun. Dalam jurnal ini ada kriteria responden berdasarkan penyakit, di antaranya diabetes mellitus, paru-paru, jantung, stroke, komplikasi, tetanus, sirosis hepatik, ginjal, dan post-laparotomi. Untuk kriteria responden jurnal kedua yaitu pasien yang mengalami infeksi aliran darah setelah operasi di ICU. Selanjutnya untuk kriteria responden, untuk instrumen atau alat ukur yang digunakan tidak dijelaskan dalam jurnal pertama, tidak dijelaskan secara pasti alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data. Hanya saja dalam jurnal ini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SPSS untuk menganalisis ada tidaknya hubungan early enteral nutrition dengan lama rawat inap. Di antaranya hasil pengujian karakteristik terhadap lama rawat inap dianalisis dengan uji independent test dan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap pada setiap karakteristik responden. Selanjutnya, hasil pengujian terhadap early enteral nutrition dan lama rawat inap dianalisis dengan uji T-square dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, dan uji independent test untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap menurut waktu pemberian diet. Beda dengan alat ukur yang digunakan pada jurnal 2, pada penelitian 2 ini, alat ukur yang digunakan adalah Injury Severe Score atau ISS,
Surgery parameters, total operation time, acute psychology and chronic health evaluation 2 atau APACE 2 score. Selanjutnya untuk cara pengumpulan data. Dalam jurnal penelitian ini tidak dicantumkan dengan jelas bagaimana cara pengumpulan datanya. Hanya saja menuliskan distribusi karakteristik responden dikumpulkan berdasarkan usia, jenis kelamin, penyakit, awal waktu pemberian nutrisi enteral, dan lama rawat inap. Sedangkan pada jurnal kedua, cara pengumpulan datanya yaitu data usia, jenis kelamin, dan mekanisme cedera, injury severe score, surgery parameters, total operation time, transfusi darah volume, acute psychology and chronic health evaluation 2 score, perawatan nutrisi enteral, pasca operasi komplikasi, lama tinggal di rumah sakit, kematian dan efek samping dikumpulkan dan dianalisis secara retrospektif. Untuk hasil jurnalnya selanjutnya, hasil penelitian diketahui bahwa dari 41 responden atau sekitar 93,2% responden telah mendapat early enteral nutrition, namun 6,8%-nya responden mendapat delay enteral nutrition. Keterlambatan pemberian nutrisi enteral disebabkan oleh adanya residu lambung lebih dari 50 mili dan berwarna kehijauan. Diketahui bahwa lama rawat inap kurang dari 9 hari dialami oleh 37 responden, sedangkan lama rawat inap lebih dari 9 hari dialami oleh hanya 5 responden. Dengan rata lama rawat inap pada responden adalah 5,6 kurang lebih 3 hari. Nah, pada responden yang mendapat delay enteral nutrition lebih di hari ketiga sejak masuk ICU, rata lama rawat inapnya adalah 8,7, 1,2 hari. Ini merupakan rawat inap yang paling panjang jika dibandingkan dengan responden yang mendapat early enteral nutrition. Responden yang mendapat early enteral nutrition pada hari ke-1 memiliki rata rawat inap 5 atau 2-7 hari, dan yang mendapat early enteral nutrition pada hari kedua memiliki rata rawat inap 5,7 atau 3,1 hari. Kelebihan jurnal. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian jurnal pertama, menurut hasil analisis dengan uji Chi-square, tidak ada hubungan awal waktu pemberian nutrisi enteral dengan lama rawat inap responden di ruang ICU. Beralih ke hasil penelitian jurnal kedua, ada 68 kasus kelompok early enteral nutrition dan 42 kasus pada kelompok kontrol. Perbandingan variabel umum antara nutrisi enteral dini dan kelompok kontrol mengungkapkan perbedaan yang signifikan mengenai operasi enterektomi, ileum atau kolon melintang atau kolostomi sigmoid, dan operasi waktu. Nutrisi enteral dini pada pasien trauma di ICU berdampak dengan infeksi luka yang lebih sedikit, kematian yang lebih rendah, dan tinggal di rumah sakit yang lebih pendek. Selanjutnya untuk kelebihan jurnal. Karakteristik responden yang diteliti banyak, artinya dapat memunculkan dan mengetahui efektivitas early enteral nutrition dari beberapa karakteristik. Untuk jurnal kedua,
Kelebihannya yaitu lokasi tempat penelitian disesuaikan dengan target responden yang sesuai dengan sasaran. Yang kedua, disebutkan dengan jelas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk kekurangan jurnal pertama tidak dijelaskan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, tidak dijelaskan juga waktu penelitian secara detail. Untuk kekurangan jurnal kedua, tidak dijelaskan teknik pengambilan sampel dalam penelitiannya. Rekomendasi jurnal pertama, jurnal penelitian ini dapat dijadikan sumber dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh early enteral nutrition bagi pasien kritis di ICU. Rekomendasi jurnal kedua, jurnal ini menggambarkan keefektifan early enteral nutrition terhadap pasien trauma di ICU dan dapat diterapkan dalam proses penyembuhan pasien kritis. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.